طوبى للغرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Sore ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini, di tempat yang mulia dan juga di hari-hari yang mulia, karena kita masih berada di bulan haram, atau tepatnya kita berada pada tanggal 21 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Juli tahun 2021. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, setelah beberapa bulan kita libur, kita akan membaca kembali kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana hari ini kita masuk pada bab baru setelah kita pada pertemuan yang lalu membaca bab al-amanah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang nomor 26, ya, bab ke-26, yaitu babu tahrimid dzulmi wal amri biraddil madzalim. Bab tahrimid dzulmi wal amri biraddil madzalim. Bab haramnya kezaliman. Qala Allah Ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala
malidh-dhalimina min hamimin, dan tidaklah orang-orang yang zalim itu mempunyai hamim, mempunyai kawan, wala syafi', dan juga orang yang beri syafaat, yang menolongnya, yuta, yang bisa ditaati, yang bisa diikuti pada hari kiamat nanti terutama. Wa qala ta'ala wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan tidaklah orang-orang yang zalim itu min nasir, punya penolong. Kemudian setelah beliau menukilkan dua ayat tadi, beliau menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang nomor 203 dari kitab ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqud dzulma, hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap kedzaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena sesungguhnya kedzaliman itu pada hari kiamat nanti bisa menjadi kegelapan. Wattaqus syuh, dan takutlah kalian terhadap syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena syuh itu menyebabkan kehancuran bagi orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, dan menyebabkan mereka menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan menyebabkan mereka menghalalkan kehormatan mereka. Rawahu Muslim. Kemudian pada hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal al-huquq ila ahliha yaumil qiyamah, bahwa pada hari kiamat nanti setiap hak itu akan diberikan kepada yang punya. Setiap hak apapun itu bentuknya akan diberikan kepada yang berhak, yang punya hak tersebut. Hatta yuqad li syatil jalha minasyah al-qarna, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk itu akan dikisos, diadili dengan kambing yang bertanduk. Rawahu Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita bab terkait amanah, yang mana amanah itu adalah perkara yang mulia, yang dengannya seseorang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan hak kepada yang berhak. Maka kemudian beliau menyebutkan tentang bab sebaliknya, yaitu bab tentang permasalahan zulm, bab kedzaliman. Dan beliau mengawali bab ini dengan peringatan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu tatkala Allah mengatakan ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta wa ma lidh-dhalimina min nasir, bahwa orang-orang yang zalim itu dia tidak memiliki penolong, tidak memiliki kawan, tidak memiliki syafi', orang yang bisa memberikan syafaat, yang membantu dia,
untuk menghindarkan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim tidak akan bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sembunyi dimanapun, walaupun dia berdalih bisa mengelak, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bisa apa-apa. Tidak ada orang yang bisa menolong, tidak ada makhluk satupun yang bisa menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara kedzaliman itu perkara besar, bukan perkara yang remeh. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, apa yang dimaksud dengan kedzaliman itu. Agar apa? Agar tidak terjatuh padanya. Agar tidak terjatuh pada kedzaliman. Mungkin kita sering mendengar fulan zalim, fulanah zalim, dan seterusnya. Tapi terkadang kita enggak paham apa sih sebenarnya zalim itu. Yang terbayang bagi kita zalim itu mungkin hanya sekedar merampas hak orang lain, sebatas itu. Padahal kedzaliman jauh lebih luas, lebih besar dari itu. Para ulama menjelaskan kepada kita sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menerangkan bab ini, beliau mengatakan wa'lam anna dzulma huwa an-naqs. Qala Allah ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Surah Al-Kahfi ayat 33. Kata beliau, ketahuilah bahwa zalim itu adalah naqs, sesuatu yang kurang. Ini secara bahasa zalim itu adalah sesuatu yang kurang. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 33. Allah berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun itu atat ukulaha, sudah berbuah. Dua kebun itu sudah berbuah. Walam tadlim minhu syai'a. Dan buahnya tidak tadlim, buahnya tidak berkurang sedikit pun. Di situ ada kata-kata zalim. Tapi bukan berarti atau kita artikan bahwasanya kebun itu zalim. Kan enggak, susah kita memahaminya, gimana kebun bisa zalim. Ini apa? Makna secara bahasa. Ya, zalim secara bahasa itu artinya apa? Kurang. Adapun secara istilah, zalim sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menjelaskan bab ini, yang dimaksud dengan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, dari definisi ini kemudian para ulama menjelaskan kepada kita tentang jenis-jenis zalim, jenis-jenis kedzaliman. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wadzulmu nau'an.
Kedzaliman itu ada dua jenis. Dzulmun yata'allaq bihaqqillahi azza wa jalla wa dzulmun yata'allaq bihaqqil ibad. Yang pertama, kedzaliman yang terkait dengan hak Allah. Kedzaliman yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah katakan wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Itu menunjukkan perbuatan kufur, perbuatan kekafiran itu adalah perbuatan zalim. Karena seharusnya Allah itu adalah apa? Ditaati, diimani, bukan untuk apa? Dikufuri. Nah, itu. Maka ketika seseorang itu kafir berarti dia zalim, tidak menempatkan hak Allah pada tempatnya. Begitu pula dalam surah Luqman ayat 13 Allah mengatakan innasyirka ladzulmun adzim. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Karena seseorang ketika dia berbuat syirik berarti dia tidak menempatkan hak Allah itu pada tempatnya. Allah itu bukan untuk disekutukan, tapi Allah itu untuk apa? Diesahkan, ditauhidkan. Dia percaya kepada Allah, tapi pada saat bersamaan dia sandingkan Allah dengan apa? Dengan sesembahan yang lain. Sebagaimana orang-orang Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya wahai Muhammad kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi jangan dikira orang-orang Quraisy yang kafir itu tidak percaya pada Allah. Mereka percaya. Tapi ada saat persamaan mereka melakukan apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka menyembah Allah, pada saat bersamaan mereka juga menyembah Lata, Uzza, Hubal dan seterusnya. Dan ketika ditanya mengapa mereka menyembah Lata, Uzza, mereka menjawab la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka patung-patung ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mengapa begitu? Karena patung yang mereka sembah itu sebenarnya adalah perwujudan dari orang-orang soleh. Ya, perwujudan dari orang-orang soleh. Lata, Uzza, Hubal itu adalah orang-orang yang soleh pada zaman dulu, pada masa hidupnya. Setelah meninggal diwujudkan dalam bentuk patung, kemudian disembah. Dalam rangka apa? Untuk tawasul, menjadi wasilah agar lebih dekat pada Allah. Dan perilaku kesyirikan ini ternyata apa? Tidak hilang. Setelah apa? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia, kemudian muncul balik kesyirikan ini. Seperti yang terjadi di zaman kita sekarang, yang mana sebagian kaum muslimin dia melakukan kesyirikan mirip seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah apa? Menyembah kubur-kubur. Mereka datang ke kuburan yang dianggap wali-wali Allah dengan alasan apa? Dengan alasan tawasul.
supaya wali-wali itu yang sudah meninggal tadi menjadi perantara yang bisa mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka di kuburan itu berzikir, berdoa, bahkan i'tikaf dan seterusnya, bahkan mungkin berkorban dan seterusnya. Dan ini bentuk-bentuk kesyirikan yang nyata. Dan berarti apa? Ini adalah kedzaliman. Dan kedzaliman yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, maka la yughfar, maka tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Tidak bisa begitu saja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatun a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya kamu berbuat syirik, maka akan apa? Batal amalan kalian, dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Pada ayat lain Allah mengatakan bahwasanya apa? La yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu tidak apa? Mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lain, liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa, enggak. Akan tapi begitulah sayangnya Allah pada kita. Allah hanya mengecualikan apa? Perbuatan syirik. Perbuatan syirik baru diampuni kalau adanya taubat. Ataupun yang lainnya boleh jadi Allah ampuni walaupun dia mungkin belum bertaubat. Nah, ini jenis yang pertama ini harus mendapat perhatian yang besar. Karena apa? Ini sangat berbahaya, sangat merusak. Dan justru terkadang kedzaliman jenis pertama ini malah kurang menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Mengapa? Karena tidak berdampak langsung kepada harta, tidak berdampak langsung kepada kehormatan atau darah. Maka dan ditambah lagi kedzaliman yang pertama ini terbungkus dengan ibadah, terbungkus dengan keyakinan, terbungkus dengan ritual, terbungkus dengan yang secara zahir itu sebuah kebaikan. Makanya ini menjadi lebih berbahaya. Kedzaliman yang pertama ini menjadi lebih berbahaya karena apa? Kadang tidak dipahami. Maka kalau kita lihat para ulama begitu gencar, begitu kuat ya menerangkan masalah ini sebelum yang lainnya. Karena ini sangat merusak. Apalagi di zaman kita sekarang. La ilaha illallah ya. Kedzaliman yang pertama ini yang terkait dengan hak Allah ini begitu merajalela. Di mana kita lihat sebagian kaum muslimin yang taat, sholat, puasa, bahkan pergi haji atau umroh, tapi pada saat bersamaan dia pun pergi suka untuk bertanya kepada para dukun, tukang ramal, masih suka pakai jimat-jimat, masih suka untuk meramal ya, dengan bintang-bintang, masih suka kerjasama dengan jin dan seterusnya, atau ziarah ke makam-makam yang dianggap wali, tapi bukan dalam rangka untuk mendoakan yang meninggal, gitu. Tapi untuk minta keberkahan. Bahkan dikemas dengan istilah yang keren, wisata religi, religi.
wisata religi, padahal nggak legi itu. Legi itu kalau dalam bahasa Jawa manis, padahal itu tidak manis sebenarnya, itu pahit sebenarnya. Nah ini apa? Jenis yang pertama dari kedoliman. Kemudian jenis yang kedua dari kedoliman, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu yang terkait dengan hukuk ibadillah. Kedoliman yang terkait dengan hak-hak hamba Allah. Kedoliman yang terkait dengan manusia yang lain. Nah, kedoliman yang terkait dengan manusia, antar manusia, kata beliau itu tidak lepas dari tiga. Tidak lepas dari tiga perkara. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, atau kalau di bab ini pada hadis yang nomor 3. Ya. Pada hadis yang ketiga ini, di sini adalah hadis panjang yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan Haji Wada, khutbah Nabi ketika Haji Wada. Disebut dengan Haji Wada karena itu haji perpisahan. Karena setelah itu Nabi wafat. Makanya apa? Di antara khutbah beliau mengatakan, atau sebagaimana beliau mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Mungkin saja setelah tahun ini saya tidak berjumpa dengan kalian. Dari perkataan beliau inilah kemudian para sahabat baru bisa memahami mengapa haji itu adalah wada'an, perpisahan. Dan beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang dan menyebutkan perkara-perkara yang penting. Di antara yang disebutkan dalam khutbah beliau dalam Haji Wada ini, beliau memperingatkan kita terhadap permasalahan Al-Masih Ad-Dajjal. Terkait apa? Ad-Dajjal. Bahkan beliau mengatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andarahu ummatahu, andarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dih. Beliau mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali pasti setiap nabi itu mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh itu semua mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Jadi urusan Dajjal ini sudah, kabar Dajjal ini sudah apa? Diingatkan oleh para nabi semenjak siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan perkara yang baru. Karena dia adalah fitnah di akhir zaman yang sangat luar biasa, yang kalau seandainya seseorang bertemu dengan Dajjal belum tentu dia bisa bertahan keimanannya. Bagaimana tidak? Dia mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhanmu. Kalau nggak percaya, lihat itu ke langit. Turun hujan, maka turun hujan. Lihatlah bumi. Begitu dia bilang tumbuh, maka tumbuh tumbuhan, berbuah. Dia bilang keluar emas, dan seterusnya. Dan dia mendiami bumi ini selama 40 yauman. Kata Nabi SAW, 40 hari. Yang hari pertama itu mirip setahun. Hari kedua mirip sebulan. Hari ketiga mirip seminggu. Satu hari seperti seminggu. Sisanya yang 37 hari seperti hari-hari biasa.
Mendengar ini, para sahabat tidak bertanya, kok bisa satu hari itu seperti setahun, satu hari itu seperti sebulan, satu hari itu seperti seminggu. Para sahabat nggak peduli yang kayak gitu. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin itu yang dibahas duluan. Sebagaimana kita kan sering kalau apa sih hikmahnya sujud? Oh, sujud itu bisa meluruskan tulang punggung, macam lah itu. Itu yang disukai oleh kita itu sekarang. Bukannya nggak boleh, nah, tapi kadang berlebihan kita. Para sahabat nggak peduli yang kayak gitu. Yang dipedulikan itu malah cara ibadahnya, gitu loh. Begitu mendengar ini para sahabat bingung. Loh, kalau satu hari itu setahun, gimana sholatnya Nabi? Gimana puasanya? Itu bedanya sahabat dengan kita. Itu. Kalau kita itu yang ditanya itu yang aneh-aneh gitu. Kadang nggak jelas gitu. Nggak juga bisa membuat kita lebih baik beribadah. Jadi begitu mendengar itu para sahabat hanya bertanya, gimana caranya itu? Baru Nabi mengatakan, ya sudah dihitung sebagaimana pada hari-hari biasa, disesuaikan, pakai waktu, pakai hisab, pakai perhitungan jam. Dan subhanallah, ternyata sabda Nabi SAW ini bermanfaat di zaman kita sekarang. Ketika kita mengetahui adanya kutub utara, kutub selatan, yang di sana matahari kadang nggak terbenam-benam sampai berbulan-bulan, atau malam terus berbulan-bulan. Tapi kan ini kan setelah sekian ribu tahun kita bisa membuktikan. Artinya ya bisa gitu. Mengapa tidak? Buktinya ada kok. Yaitu seperti apa yang terjadi di daerah kutub ya. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau di zaman itu bagi orang Arab, orang di Jazirah Arab, perkataan Nabi ini bingung menerjemahkannya. Gimana satu hari bisa kayak setahun gitu. Sama kayak ketika Nabi menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Bingung. 1400 tahun lalu mana belum ada namanya pura-pura jet. Mobil aja belum ketemu. Kalau sekarang dengan teknologi roket, pesawat, kita sudah bisa secara logika masuk. Mati? Oh enggak. Nah, kemudian setelah beliau menerangkan tentang masalah Dajjal dan juga menyebutkan ciri-cirinya, di antara Dajjal itu adalah wa innahu a'waru ainil yumna. Dajjal itu matanya yang kanan itu picek. Dia buta sebelah, di sebelah kanan. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa yang beliau sebutkan, inna dima'akum wa ambalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Dan beliau mengatakan perkara ini di bulan apa? Ya di bulan sekarang, di bulan Dzulhijjah. Atau tepatnya di hari Arafah. Di hari Arafah tanggal 9 dan di waktu Idul Adha tanggal 10. Beliau mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun 'alaikum, haram. Ka hurmati yaumikum hada, sebagaimana keharaman kesucian hari ini.
sebagaimana kesucian bulan ini, sebagaimana kesucian tanah ini, negeri ini. Karena pada waktu itu Nabi di mana? Di tanah haram, di tanah suci, di Makkah. Kemudian Nabi berada di bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Ini sebuah apa? Ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa darah, harta, kehormatan itu harus dijaga. Darah, harta, kehormatan itu harus dijaga. Dan urusan manusia, antar manusia memang nggak lepas dari ini aja sebenarnya. Misalnya kalau kita buka kitab hukum pidana, hukum perdata, ya kan muter-muternya tiga ini aja. Ini ada Pak Polisi ini yang lebih tahu tentang itu. Muternya di situ aja. Urusan darah, urusan harta, urusan kehormatan. Ini harus dijaga, harus ditempatkan pada tempatnya, harus diberikan kepada yang berhak. Seperti darah, terkait darah maka kita tidak boleh mengalirkan darah seseorang secara zalim, secara tidak benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Maksudnya khulud di sini bukan kekal yang selamanya, ya. Tapi dia sangat lama, sangat lama. Dosa, makanya membunuh itu dosa besar. Dia akan lama di neraka, seakan-akan jadi khulud dia. Sangat lama, walaupun mungkin suatu saat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat lama. Allah murka pada dia. Maka boleh. Ini terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang kafir, yang dhimmi, yang dalam keadaan berdamai dengan kaum muslim juga enggak boleh kita tumpahkan darahnya. Mentang-mentang misalnya kafir non muslim, kita bunuh, enggak boleh, haram. Seperti dalam surah Al-Mumtahanah Allah sebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak berperang, tidak mengusir kalian, itu untuk berbuat baik, bermuamalah. Haram, tidak boleh kita menumpahkan darah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang dalam keadaan berdamai dengan kaum muslimin. Seperti di negeri kita ini, alhamdulillah kita hidup berdampingan, hidup damai dengan orang-orang non-muslim. Maka ini harus dijaga, tidak boleh. Dan bentuk menumpahkan darah ini tidak hanya membunuh ya, semua yang terkait dengan masalah darah, memukul, itu juga termasuk bagian apa? Menumpahkan darah.
memukul, entah itu keras, entah itu gimana, pokoknya bagaimana bentuk perkelahian, pukul memukul, hantam menghantam. Nah, ini apa? Bagian dari apa? Mengalirkan darah, dan itu haram, tidak boleh. Illa bihaqqil Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada hukumnya dilanggar. Ada hukum yang dilanggar. Seperti misalnya dia mencuri, maka dalam Islam ada hukum apa? Potong tangan. Dia merampok dengan sengaja atau dia membunuh, maka kena kisos, balik dibunuh, dan seterusnya. Itu bukan berarti, itu berarti kepengecualian seperti itu. Karena di situ memang ada pelanggaran terhadap darah orang lain, maka dia dibalas, dikisos. Kalau tidak, maka tidak boleh. Atau karena terjadi peperangan dalam rangka membela hak. Misalnya kita hendak dibunuh, ya tentu boleh membela diri. Kita hendak dirampok, tentu boleh membela diri. Nah, ini terkait dengan darah. Makanya apa? Permasalahan darah ini sangat dijaga dalam Islam. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan man qatalan nasa faka'annama apa itu? Apa bunyi ayatnya itu? Coba nanti dibuka. Man qatala nafsan, ya. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh satu jiwa, seperti apa? Membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang menghidupkan, menjaga kehidupan nyawa satu jiwa, maka seakan-akan dia apa? Menghidupkan, menjaga nyawa seluruh manusia. Itu konsep apa? Islam di dalam masalah apa? Darah. Sangat luar biasa. Makanya sangat aneh kalau seandainya ada seorang muslim itu dia suka menumpahkan darah. Ada seorang muslim dia suka memukul orang lain. Ada seorang muslim dia suka membuat kekacauan sehingga timbul pertumpahan darah, peperangan dan seterusnya. Ini aneh. Seorang muslim sangat menghargai apa? Nyawa. Dia tidak menumpahkannya kecuali apa? Dengan benar. Tidak dengan apa? Alasan pribadi atau hawa nafsu, tapi bihaqil Islam, karena ada hak-hak Islam yang dilanggar, ada hukum-hukum yang dilanggar. Kemudian yang terkait dengan hak-hak manusia ini yaitu harta. Ini yang paling banyak jenisnya. Muamalah yang terkait harta ini apa? Banyak sekali apa? Contoh-contoh apa? Kedzalimannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan batil, illa an takuna tijaratan, kecuali dengan adanya tijarah, perdagangan, an taradin minkum, yang saling apa? Kalian ridhoi. Jadi enggak boleh kita mencari harta dengan merampas harta orang lain. Enggak boleh.
dalam bentuk apapun, mencuri, ya, mengakal-akali, khianat, kemudian riswah, sogok. Ini kan bentuk-bentuk mencari harta dengan zalim. Dan ini diingatkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ini contoh tentang bagaimana kezaliman dalam masalah harta. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ardi dzulman, tawwaqahu Allahu iyyahu yaumil qiyamah min sab'i aradin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang merampas tanah orang lain shibron. Shibron itu berapa? Shibron ini segini, 1 jengkal. Ini berapa senti lah ini? 30 senti ya, semeter tak ada. Barang siapa merampas tanah orang lain walaupun sejengkal, mendolimi orang lain, merampas hartanya sejengkal, maka Allah akan kalungkan tanah itu di yaumul kiamah nanti. Dia akan mikul itu tanah itu. Tidak hanya itu, tapi min sab'i ardin, 7 tanah yang semisal. Na'udzubillah min dzalik. Nanti jadi kalau nanti di yaumul kiamah ada orang yang dia mikul tanah seperti itu, berarti dulu waktu di dunia itu tukang rampas tanah. Ini Nabi ini kan perkara gaib ini, ya. Nabi yang mengatakan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah manarul ardi, batas tanah. Manarul ardi itu batas tanah. Kalau ada perbuatan itu disebutkan dilaknat, itu menunjukkan perbuatan dosa besar. Subhanallah Bapak Ibu, bagaimana agama kita itu urusan patok tanah itu Jadi dalam Islam urusan patok tanah itu ternyata tidak perkara remeh ya. Mengubah patok tanah secara enggak hak ya, secara enggak benar, itu dosa besar. Maka takutlah kaum muslimin kalau seandainya kita merubah patok tanah itu telah zalim. Kalau setiap muslim mengetahui hadis ini, mungkin sengketa tanah itu sedikit. Karena masing-masing takut. Bahkan mungkin dia mengatakan, ya udahlah Pak, Bu, udah mana yang ambillah mana ya sesuai enaknya. Saya enak aja lah. Tapi nampaknya kaum muslimin sekarang itu lupa sama hadis ini kayaknya. Malah tak takut lagi urusannya. Kalau bisa tanahnya semakin luas. Walaupun harus
harus melakukan segala macam cara agar menang dalam sengketa tanah. Kadang pura-pura, Pak, numpang ini ya, numpang saya tanami ya. Nanti besoknya lagi, Pak, ini kayaknya butuh diparit. Nah, digeser. Akhirnya apa? Lewat 2 meter. Setelah 2 meter bingung yang punya tanah. Kok lewat 2 meter? Iya dulu kan ini dari nenek moyang saya gini tanah itu. Padahal baru sebulan kemarin udah bilang nenek moyang gitu. Tapi itulah fakta di negeri kita itu. Ya. Akhirnya terjadilah apa? Sengketa tanah, bahkan surat tanahnya pun tumpang tindih gitu. Habis itu kantor BPN-nya pun apa? Terbakar. Udah habis pula lah itu. Makin kacau balau. La ilaha illallah. Itu yang kita jumpai. Padahal kalau seandainya setiap muslim dia mengingat hadis tadi, 2 hadis tadi, subhanallah, takut tuh. Paling takut kalau seandainya batas tanahnya itu apa? Mengambil batas tanah orang lain. Mending kurang daripada apa lebih. Nah, prinsip seorang muslim itu begitu seharusnya kalau urusan tanah, mending kurang daripada lebih. Kalau kurang jelas selamat dari kedoliman, paling rugi dunia aja. Jadi ini sebenarnya urusan-urusan yang praktis, yang kalau seandainya kita praktekkan, subhanallah, akan nampak akhlak mulia seorang muslim. Jadi mempraktekkan Islam, mempraktekkan hukum Islam itu sederhana. Tidak usah yang muluk-muluk. Dari yang seperti ini. Nampak kok seseorang itu bagaimana dia menerapkan hukum Islam secara baik atau enggak. Dilihat saja dari urusan tanah. Kayak apa dia menghadapinya. Kemudian juga yang terkait harta, yang juga sering kita jumpai. Nah, ini kalau kita lagi dagang gitu. Allah mengatakan apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang mutaffin. Ya, mutaffif itu apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang-orang yang apabila dia minta timbangan, ditimbang, maka dia pengen timbangannya pas. Kalau sekilo ya sekilo, nggak boleh walaupun berkurang 0, sekian, nggak boleh. Pokoknya sekilo ya sekilo. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, diakal-akalin. Kadang timbangannya dikasih apa? Kalau zaman dulu kan ada timbang kodok itu kan, timbang kodok. Nah ini dikasih pemberat dibalik. Kalau sekarang timbangan digital ya nolnya itu rubah. Ini namanya pencuri itu ya canggih aja gitu. Walaupun digital tetap aja diakali. Mana yang nggak bisa diakali kalau orang sudah mau berbuat mencuri, berbuat curang dalam timbangan, semua bisa diakali walaupun digital. Semakin canggih peralatan, semakin canggih pula otaknya kan gitu. Oh, yang buat juga manusia gitu. Nah, ini banyak kita jumpai dalam urusan apa ini? Transaksi ini. Kalau lagi membeli, mintanya apa? Dipenuhi semuanya pas. Tapi ketika berjualan, lain pula dia. Suka merugikan orang lain. Itu mutaffifin. Dan zalim. Itu perbuatan apa? Zalim. Makanya seorang pedagang muslim adalah pedagang yang amanah. Dia selalu berupaya agar transaksinya itu betul-betul
benar, tidak mengurangi hak-hak orang lain, sesuai dengan apa kesepakatan yang ada. Kemudian yang juga contoh dari apa kedoliman di masalah amwal ini, harta ini adalah masalah apa? Masalah nafkah keluarga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad sahih, apa kata beliau? Kafa bil mar'i ithman ay yudi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa, dikatakan dia itu berdosa, dihukumi berdosa dengan apa? Ayyudi'a may yaqut, apabila dia melalaikan orang yang berada dalam tanggungannya. Misalnya kita para suami, para kepala keluarga ya, atau calon suami, calon kepala keluarga. Seorang laki-laki itu apa tanggung jawabnya? Mencari nafkah, mendidik anak dan istri, melindungi anak dan istri. Itu tanggung jawab suami. Kemudian dia lalai untuk tidak mencari nafkah dengan berbagai macam alasan. Dan kadang ada di antara kita, nanti kalau nikah sama yang kaya aja lah biar enak. Niatnya sebelum nikah aja sudah kurang ajar itu. Iya kan? Ada enggak gitu? Banyak. Bukan enggak ada. Ini telinga ini sering dengar itu dari anak-anak muda kita itu. Itu niatnya aja udah salah itu. Atau saya bilang kurang ajar memang gitu. Jadi nikah dengan gadis yang kaya atau wanita yang kaya, supaya apa? Enak, nggak kerja keras itu. Nanti dalilnya bagus pula, berdalil pula dia, tungkakul mar'ah li arba. Ya biasa anak pondok kan pinter dalil gitu. Tapi apa? Kebangetan, salah. Akhirnya gitu. Juga akhirnya begitu menikah, ya sudah santai-santai. Dia hanya istilahnya apa? Suami ikut istri aja. Nah, kemudian istrinya punya toko, dia paling pura-pura kerja aja dia. Jadi jadikan aku manajer ya. Enak banget ini. Jangan begitu. Gitu. Sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, itu tanggung jawab kita untuk menafkahi anak istri kita itu, atau keluarga yang berada di bawah tanggungan kita. Boleh jadi adik kita ikut, ya, boleh jadi bibi kita ada yang ikut, atau bahkan orang tua kita ikut di rumah kita. Itu tanggung jawab kita untuk memberi nafkah. Dan kita bekerja keras, dan kerja keras kita itu akan dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita malas-malasan, dosa. Ini yang terkadang juga kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Lebih-lebih kalau seandainya istrinya itu punya nafkah gitu. Misalnya istrinya pedagang, istrinya memang asalnya memang punya harta karena anak orang kaya warisannya banyak, atau istrinya PNS, atau istrinya profesional entah dokter atau apa sebagainya, punya penghasilan sendiri, akhirnya sembarangan. Kadang malah suka pinjam sama istrinya. Tidak boleh. Nafkah keluarga itu mutlak tanggung jawab suami. Walaupun habis hartanya. Dan istri dia punya hak untuk tidak memberi hartanya kepada suaminya kalau dia mau.
Oh, ini harta aku nggak mau. Kalau kamu mau pakai pinjam, saya catat. Boleh. Secara hukum ya, walaupun mungkin secara adab ya gimana lah gitu kan itu. Secara hukum ya boleh. Mas, Bang, boleh pakai saya catat tapi ini pinjam. Karena ini harta saya. Berbeda dengan istri, dia boleh minta pada suaminya, memang itu hak dia. Mas, Bang, mana ini bulanannya kok belum datang-datang? Boleh. Kalau pelit dia, maka bahkan boleh dia ngambil sembunyi-sembunyi. Dan itu bukan mencuri. Ada seorang suami, dia sebenarnya punya penghasilan 10 juta, tapi ngasih ke istri anaknya cuma 4 juta. Ini kan kebangetan nih. Dan nggak cukup. Maka boleh istri ngambil uang suaminya tadi, walaupun tanpa sepengetahuan. Dan itu bukan mencuri. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya kalau seandainya setiap laki-laki muslim mengerti masalah ini, maka hidup itu nyaman, rumah tangga itu nyaman. Bahkan mungkin para istri, para suami itu lebih para istri ya, itu lebih suka WFH, work from home, ya kan? Jadi nggak perlu nunggu corona, ya kan? Nggak perlu nunggu corona datang, sudah senang di rumah itu. Cuma sekarang itu kan zamannya banyak suami kebangetan gitu. Banyak suami yang kadang seringnya nggak bertanggung jawab. Akhirnya yang dikorban adalah anak dan istri. Nah itu itu terkait harta. Kemudian dengan a'rad, kedzaliman terkait dengan kehormatan. Zina itu merusak kehormatan. Termasuk muqaddimahnya. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Bukan mengatakan wala tazni. Tapi jangan dekati. Itu menunjukkan segala hal yang mengarah ke zina itu enggak boleh. Mulai khalwat, bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, pacaran atau dengan alasan biasanya yang agak keren sekarang alasannya ta'aruf gitu. Ta'aruf tapi sendirian. Kalaupun ada di situ adalah ustadznya yang bukan mahramnya pula, itu bukan ta'aruf itu. Ya. Bukan ta'aruf itu merusak. Jadi ini kadang yang seperti ini yang membuat rusak agama itu. Jadi dikemas dengan istilah-istilah agama padahal itu bukan. Mendorong laki perempuan untuk bersepi-sepian, bercampur baur, sehingga akhirnya timbul zina, liwat, homoseks, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang merusak kehormatan, yang harus dijaga. Seperti juga membuka aurat, ya. Tidak menundukkan pandangan. Ini adalah perbuatan zalim yang terkait dengan aurat, terkait dengan kehormatan. Itu semua bisa merusak kehormatan kita. Maka seorang muslim itu sangat menjaga kehormatannya, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengantarkan ke zina, menjauhkan diri dari berkhalwat, bersepi-sepian dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, ya. Tidak menjauhkan diri dari bercampur baur dengan bukan lawan jenisnya, menundukkan pandangan, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Hatinya juga dijaga. Tidak
tidak memikirkan yang enggak-enggak yang bisa membuat syahwatnya tinggi. Makanya Nabi menyarankan kalau laki-laki kalau syabab, kalau bisa nikah, kalau nggak mampu puasa. Karena itu bisa mengurangi syahwatnya, menahan syahwatnya. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu bisa menjadi wija, bisa menjadi benteng bagi para syabab. Kan kalau puasa kan lemes sudah. Nah, makanya kalau memang nggak mampu menahan syahwat, para pemuda ini ya udah puasa aja puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu. Memang begitu dulu kami ya. Saya ingat dulu waktu masih lajang-lajang, masih santri, begitu sama ustadz, ya udah kalian tuh udah puasa Daud aja lah sampai kurus. Sehingga akhirnya konsentrasi kita itu memang betul-betul untuk belajar, untuk ini, nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang subhanallah la ilaha illallah ya. Banyak kita lihat santri-santri ya, kalau pulang dari pondok apa yang dipegang? HP, HP tak lepas dulu dari HP. Entah itu nanti main game, ya. Entah nanti mulailah dia kenal Facebook, mulai kenal Instagram, udah selfie. Ini enggak hanya yang laki-laki, yang perempuan juga begitu. Apapun yang dilihat. Itu realita, dan itu hal-hal yang bisa merusak kehormatan, dan itu harus hati-hati. Nah itu jenis-jenis dari kedzaliman. Kemudian selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah hadis yang mana dalam hadis ini Nabi memperingatkan kita terhadap kedzaliman dengan sabda beliau, ittaqud dzulma, takutlah kalian terhadap kedzaliman. Mengapa? Karena kedzaliman itu memberikan dampak yang buruk, tidak hanya di dunia tapi terlebih lagi di akhirat. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwasanya kedzaliman itu memberikan dampak buruk di akhirat dan juga di dunia. Beliau mengatakan fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman itu bisa menjadi dzulumatun yaumal qiyamah, menjadi bentuk nyata, yaitu berupa kegelapan di hari kiamat. Jadi kedzaliman itu bisa menjadi kegelapan di hari kiamat, jadi berubah menjadi sesuatu yang nyata. Kalau di dunia kedzaliman itu ada sesuatu yang maknawi, ya, suatu istilah untuk perbuatan. Tapi di yaumul kiamah nanti dia berbentuk fisik, dia nyata, yaitu kegelapan yang nyata. Mengapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 12 mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa imanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kamu melihat orang-orang yang beriman laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa aymanihim wa bi aymanihim. Mereka berjalan dengan ada cahaya di depan dan di sekelilingnya. Jadi
seorang muslim, seorang mukmin, laki dan perempuan, ketika nanti dia yaumul qiyamah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, yaitu yas'a nuruhum baina aydihim ini, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang beriman ketika mereka melewati sirat, ini jembatan yang luar biasa ini, ujian yang dahsyat di yaumul qiyamah. Enggak semua orang bisa melewati. Dan di bawah sirat itu adalah apa? Jahannam, neraka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk meniti sirat ini dan diselamatkan. Amin. Nah, seorang yang beriman ketika meniti sirat ini, dia punya perbedaan dengan orang-orang kafir. Sehingga sebenarnya sudah nampak dia adalah orang yang beriman. Yaitu apa? Dari cahayanya. Ada cahaya yang apa? Mengelilingi tubuhnya. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan cahaya ini luasnya, besarnya sesuai dengan amalannya. Ada seseorang itu cahaya yang mengelilingi dirinya itu mislul jabal, seperti gunung. Subhanallah. Ini luar biasa, orang yang hebat nih. Ada juga yang cahayanya itu seperti pohon korma, artinya besar juga. Ada juga yang cahaya itu ya dia itu mengelilinginya ya cuma setinggi tubuh dia. Ada juga seseorang itu dia punya cahaya hanya di kukunya, di jempolnya ini aja, yang lainnya gelap. Kadang hidup, kadang nyala, kadang enggak. Kita punya ini aja udah mending nih ya, masya Allah ini. Ya. Jangan mimpi kita bercahaya yang besar. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa orang beriman Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya, itu. Dalam surah At-Tahrim. Ya, dalam surah At-Tahrim. Sering kita berdoa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami di hari kiamat nanti tatkala melewati sirat. Waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami ya Allah. Doa diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya seseorang banyak berbuat zalim, maka akan semakin mengurangi cahayanya. Gitu. Akan menjadi Dzulumat, semakin gelap dirinya. Sebaliknya seseorang semakin jauh dari zalim, maka cahayanya semakin bersinar. Semakin terang. Nah, ini tafsir yang pertama dari kata-kata dzulumat itu. Yang benar-benar kegelapan dan cahaya yang benar-benar. Tafsir yang kedua, makna dzulumat ini adalah kurubat, yaitu segala bentuk kesusahan. Jadi orang yang berbuat zalim nanti akan ditimpakan pada dia di yaumul qiyamah ini segala bentuk kesusahan, membuat dia susah sampai bisa menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini sebagaimana pada hadis yang berikutnya. Dalam hadis yang nomor 218. Dalam bab ini juga, yaitu tatkala Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, adadruna mal muflis.
Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Yang falas. Jadi kalau memberi nama jangan fales ya. Fales itu bangkrut. Jauhi nama fales. Karena itu bangkrut. Nanti bangkrut beneran nanti. Siapa orang bangkrut itu? Maka ketika ditanya ini para sahabat, ya biasa, para sahabat juga manusia wajar. Ya. Mereka jawab orang yang bangkrut itu ya orang la dirham lahu wala mata, orang yang nggak punya duit, orang yang punya harta itu bangkrut Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Bukan itu maksudku. Bukan itu. Tapi muflis itu ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa akala ma hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatih wa hada min hasanatih fa in faniyat ahsanatu qabla ay yaqdi ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar wal iyadu billah. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia seorang muslim ya, kemudian dia datang seorang muslim ya, kemudian dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Dengan apa? Dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dan sebesar amal soleh dia selama di dunia. Dia datang kepada Allah. Dia adalah orang yang rajin sholat, orang yang banyak berpuasa, orang yang berzakat, orang banyak bersedekah. Pokoknya selama di dunia itu top lah pokoknya. Tapi pada saat bersamaan dia juga orang yang suka mencela orang lain. Orang yang suka ngerasani menghibah orang lain, bicarain orang lain. Orang yang suka meremehkan orang lain, suka merampas harta orang lain, suka menerima sogok dengan alasan apa? Uang pelicin, dengan alasan uang permen, atau biasanya uang rokok. Nah, macam-macam kadang alasan. Jadi pada saat bersamaan dia bawa itu segudang amal solehnya, pada saat bersamaan dia juga membawa segudang kedoliman. Maka kata Nabi SAW, akhirnya orang ini diambil itu pahala amal solehnya tadi, diberikan kepada orang lain yang didolimi itu. Nah ini. Apabila masalahnya belum selesai dengan orang lain selama ketika di dunia, masih ada dan pahala dia, amal soleh dia sudah habis, maka diambil dosa orang yang didolimi, kasih ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah berlindung dari itu semua. Akhirnya dia masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di yaumul kiamah nanti. Jadi mending kalau kita punya masalah dengan orang, kita berbuat zalim pada orang, selesaikan di dunia. Minta maaf. Tunaikan haknya kepada yang berhak. Daripada nanti kita ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Hari itu kita enggak punya duit, hari itu kita enggak punya sesuatu untuk mengganti. Terpaksalah pahala kita yang jadi pengganti. Bangkrut kita.
La ilaha illallah. Dan ini kadang di antara kita kurang menyadari yang seperti ini, sehingga apa? Meremehkan urusan kedzaliman di antara manusia. Padahal fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Memberikan dampak yang rusak bagi kita di yaumil qiyamah. Kemudian juga apa? Di dunia kedzaliman itu menyebabkan apa? Kerusakan, kekacauan. Timbulnya keonaran, ketidaknyamanan. Timbulnya apa? Pembunuhan, peperangan, semuanya itu karena kedzaliman. Makanya Nabi mengatakan wattaqus syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian terhadap syuh, karena itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa itu syuh? Syuh itu apa? Bakhil ma'al hirs. Syuh itu adalah kikir, tapi tamak. Gitu. Kalau bakhil itu dia pelit, tapi untuk sesuatu yang sudah dia miliki. Misalnya dia punya uang, dia pelit untuk ngasih ke orang lain, pelit untuk bersedekah, tapi dia nggak pengen dia apa? Pengen merampas harta orang lain, nggak ada. Dia hanya pelit untuk diri sendiri. Itu namanya bakhil. Kalau syuh sudah pelit dengan harta yang dia miliki, dia pengen pula merampas harta orang lain. Dia sudah punya harta yang banyak, duit yang banyak. Begitu dia lihat ada orang lain yang punya harta lagi, gimana caranya saya memiskinkan dia itu. Itu syuh itu. Bagaimana cara saya menguasai hartanya itu. Itu syuh. Dia udah bakhil, tamak lagi. Dan inilah yang memang apa? Sifat-sifat yang syuh inilah yang menghancurkan masyarakat. Makanya apa? Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hasyr apa? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia membentengi dirinya dari syuh, maka dia orang yang menang. Nah, ini apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara akibat buruk dari apa? Kedzaliman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, walaupun kalau kita baca satu-satu hadis yang terkait tentu akan sangat banyak, tapi insya Allah cukup itu yang saya sampaikan tadi untuk memberikan peringatan bagi kita semua akan akibat buruk dari kedzaliman. Nah, kemudian kalau seandainya kita telah berbuat zalim dan kita sebagai manusia mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari kedzaliman. Karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya manusia itu Zaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim. Maka jalan terbaik bagi kita sebagai manusia yang jahil, yang suka berbuat zalim adalah selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar selalu menjadi orang yang jauh dari kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 110, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapati Allah itu Ghafuran Rahima. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 39, faman taba mim ba'di dzulmihi.
Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha. Barang siapa yang bertobat setelah dia berbuat zalim, wa aslaha, lalu dia memperbaiki. Jadi ingat, jadi bertobat dari berbuat zalim itu tidak hanya istighfar saja. Tidak hanya astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak hanya seperti itu, tapi wa aslaha, memperbaiki dirinya agar tidak berbuat zalim lagi, tidak mengulangi. Orang yang seperti ini kata Allah, fa innallaha yatub alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dia karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita banyak berdoa. Apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau seperti doanya apa? Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Atau seperti doa dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Kita berdoa setiap hari, setiap saat. Kita berdoa sebanyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kita diampuni dari kedzaliman yang kita lakukan, baik kita yang tahu atau kita yang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu dipertanyakan. Berkaitan tes. Berkaitan dengan tes ya. Berkaitan dengan hak hamba Allah. Bagaimana jika kita berbicara kepada saudara kita sementara kita sambil berzikir tanpa memfokuskan pembicaraan? Apakah ini termasuk kedzaliman atau kita melamun? Gimana maksudnya ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dipahami secara lisan ya. Zikir itu pertama bisa dengan lisan. Pertama bisa dengan apa? Dengan hati. Dan seorang mukmin, seorang muslim, hatinya memang tidak boleh lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya ketika apa? Dia berbicara dengan saudaranya, apakah dia harus tetap berzikir secara lisannya? Tentu tidak. Bagaimana dia berzikir dengan berbicara? Misalnya subhanallah subhanallah, kemudian berbicara gimana? Sebenarnya kayak saya ini lagi apa? Berceramah, kemudian mengucapkan subhanallah, gimana? Tak mungkin, tak? Akan tapi ketika seseorang itu berbicara dengan benar, ya, jujur, tidak melanggar syariat, itu zikir.
Itulah zikir. Aplikasi dari apa? Zikir. Praktek nyata dari apa? Zikir itu sendiri. Artinya ketika dia berbicara dengan orang lain, dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibicarakan itu benar atau enggak, sesuai dengan syariat atau enggak. Lalu bagaimana kalau seandainya ketika dia berbicara dengan saudaranya, kemudian dia meremehkan misalnya, ya tentu nggak boleh. Makanya kalau berbicara hendaknya apa? Diperhatikan, dimuliakan lawan bicaranya, dihargai, berupaya untuk apa? Bagaimana memahami, menyimak dengan benar dari apa? Lawan yang diajak bicara. Itu adalah bentuk apa? Bentuk-bentuk apa? Memuliakan dari apa? Saudara kita. Ustadz, bagaimana jika kita menyokok dalam hal di mana hak kita tertahan, sementara dengan disyaratkan memberi sejumlah uang berupa kita akan dipermudah? Iya, ini terkait riswah. Nabi mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat ar-rashi. Rashi itu yang memberikan uang sogok, al-murtashi yang menerima. Ini menunjukkan bahwasanya riswah, sogok itu adalah apa? Dosa besar. Maka ada ancaman laknat di situ. Haram. Akan tapi para ulama mengatakan kalau seandainya dalam permasalahan itu dia terpaksa karena terhalang haknya, maka yang memberi uang sogok tidak berdosa karena ada ittiror di situ, ada keterpaksaan di situ, yang menerima yang dosa. Akan tapi tentu hal ini kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ya. Supaya apa? Supaya riswah itu, sogok itu tidak menjadi budaya seperti yang ada zaman kita sekarang. Karena kita bermudah-mudahan dalam urusan itu, akhirnya apa? Permasalahan ini apa? Membudaya, gitu. Bahkan dipermanis dengan apa? Ikhlas kan itu. Iya kan gitu. Ikhlas loh Pak ya, no. Takut saya kalau nggak ikhlas, no. Ikhlas. Ikhlasnya itu gimana itu rasanya itu? Ikhlas itu. Panjang ikhlasnya, ikhlas itu. Ya sama aja walaupun kita ngucapin ikhlas begitu ya namanya kalau sogok ya sogok, riswah. Jadi jangan bermudah-mudahan juga gitu loh. Tapi kalau memang betul-betul karena kalau tidak seperti itu hak kita terhalang, maka yang berdosa adalah yang menerima. Karena ada unsur keterpaksaan di situ. Wallahu a'lam. Dalam Islam dibenarkan suami memberi pelajaran kepada istri yang berbuat salah dengan pukulan. Mohon penjelasannya bagaimana? Sayang kali dipukul. Disayanglah. Ngapain dipukul? Jadi maksudnya apa? Ad-darb itu panjang ya itu ya. Kalau kita dilihat dalam ayatnya itu ya, masalah nusyuz ini ya, masalah bagaimana memberi pelajaran kepada istri yang menyimpang. Gitu. Pertama itu dengan apa? Mau'idhah, gitu loh. Nasihat. Dan ini bukan sekali dua kali, banyak itu. Nasihat dari diri sendiri nggak mempan, dicarikan orang lain, begitu. Bukan sekali dua kali, nggak bisa ini. Langsung tingkat level 2. Level 1 nggak bisa, langsung ditingkatkan ke level 2. Apa itu? Hajar. Bisa ranjang misalnya. Habis itu level ketiga dipukul. Cepat kali itu. Itu. Kadang ini hawa nafsu kalau kayak gini. Dan yang dimaksud dengan memukul istri atau memukul anak itu apa?
Dorban ghair mubarrih. Ingat itu. Ya, Bapak-bapak terutama ya, Bapak-bapak. Memberi pelajaran kepada anak istri dengan pukulan itu tahap yang panjang. Ya. Itu senjata-senjata akhir itu. Itu pun ghair mubarrih. Pukulannya tidak melukai atau istilahnya pukulan sayang gitu loh. Gimana pukulan sayang itu? Ya kalau mukul nggak boleh hatinya sambil marah gitu. Terus ya nggak boleh sambil bersengut itu, nggak boleh. Memang pukulan sayang gitu. Susah juga ya pukulan sayang seperti apa gitu. Terus nggak boleh mukul itu di wajah. Malah seringnya kita jumpai sebagian orang mukul istrinya malah di wajah, bak gitu dah. Ya cerai lah akhirnya. Ini salah masalahnya gitu. Akhirnya apa? Cerai. Nggak boleh melukai, nggak boleh di wajah itu, nggak boleh membekas. Gimana coba? Gitu loh. Makanya Nabi itu memisalkan perempuan itu, istri itu dengan apa? Al-qawarir. Istri itu, wanita itu seperti apa? Gelas-gelas kaca gitu. Kalau nggak hati-hati dia apa? Retak atau pecah. Kalau sudah begitu payah untuk nggak kembaliin lagi, gimana cara ngelas kaca? Walaupun bisa dilem lagi tetap ada retaknya. Nah. Ya itu istilah Nabi loh ya. Nabi yang mengatakan perempuan itu al-qawarir, gelas-gelas kaca. Makanya hati-hati, namanya gelas kaca itu apa? Ya betul-betul pelan-pelan itu loh. Ngangkatnya pelan-pelan, jangan dibanting. Ya dibanting pecah lah. Gitu. Jangan disentil-sentil tik-tik, ya retak lah itu. Udah dilap-lap aja gitu. Kan bersih lama-lama kan gitu. Ngelap-ngelap itulah namanya nasihat gitu loh. Lapnya pun dipilih, jangan yang kasar. Yang lembut, kainnya yang lembut, kan macam-macam lap itu kan, ada lap yang kasar, ada yang lembut. Cari yang lembut, yang mahal itu harganya itu. Kanebo atau apa, kanebo malah nggak bisa ya. Nah itu. La ilaha illallah. Ya itu dulu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya teori. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء